Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Dr. Fahri dari channel YouTube One Way UKM PPD. Oke, pada video kali ini saya akan kembali berbagi informasi kesehatan dengan tema PCOS atau yang dikenal dengan Polycystic Ovarian Syndrome. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, ayo bantu channel ini agar dapat berkembang. Caranya mudah dengan cara klik subscribe, like, dan berikan komentar serta share video ini ke akun-akun media sosial kalian agar dapat bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain. Oke, jika sudah, mari kita simak penjelasannya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa tanda ketidaksuburan pada wanita. Salah satunya adalah penyakit PCOS ini. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas PCOS lebih detail lagi. Nah, mengapa sih penting untuk mengetahui tanda-tanda PCOS ini? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa PCOS ini adalah salah satu penyakit penyebab infertil pada wanita nomor 1 di dunia. Maka penting untuk mengetahui apa itu PCOS, bagaimana tanda-tandanya, dan bagaimana cara mengobatinya. Maka dari itu, simak terus penjelasan pada video ini. Nah, apa sih sebenarnya PCOS ini? Nah, PCOS ini adalah singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome, yang berarti akan ditemukan banyak kista pada ovarium dan disertai beberapa kumpulan gejala yang lain. Nah, sebelum saya membahas apa saja gejala-gejalanya, perlu kita ketahui dulu apa penyebabnya. Nah, penyebab dari PCOS ini diduga akibat ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh. Di dalam tubuh wanita akan ditemukan hormon pria. Nah, jadi hormon pria ini mengalami peningkatan sehingga tubuh akan mengirim sinyal ke otak untuk meningkatkan juga hormon si wanitanya. Akibatnya terjadi peningkatan kedua hormon tadi. Nah, maka keadaan ini yang dapat menyebabkan terjadi penyakit PCOS. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan peningkatan hormon ini? Peningkatan hormon ini diduga disebabkan oleh beberapa kondisi. Salah satunya adalah obesitas dan insulin resisten. Oke, kita bahas yang pertama mengenai obesitas. Pernah tidak bertemu dengan beberapa orang yang berkata seperti ini? Dia mengonsumsi makanan dalam porsi kecil, tetapi berat badannya tidak kunjung turun dan bahkan berat badannya terus naik. Nah, ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa terjadi masalah metabolisme di dalam tubuh. Bisa saja akan berakhir dengan kejadian PCOS. Nah, kemudian yang kedua, insulin resisten. Perlu teman-teman ketahui bahwa insulin ini adalah satu hormon di dalam tubuh yang memetabolisme gula atau glukosa. Nah, ketika terjadi resisten pada insulin, tubuh tidak akan mengolah gula menjadi energi, sehingga gula akan menumpuk di dalam sirkulasi atau di dalam darah. Nah, kondisi peningkatan gula di dalam darah ini menyebabkan sel telur atau indung telur wanita gagal mengalami ovulasi dan bisa menginduksi terjadinya atau terbentuknya kista pada ovarium. Nah, kemudian apa tanda-tanda yang dapat kita kenali pada pasien PCOS? Nah, teman-teman harus mengingat bagian ini. Jadi, untuk tanda-tanda, ada tanda yang bisa kita lihat dengan mata atau yang terlihat dengan kasat mata. Yang pertama, akibat terjadi peningkatan hormon pria di dalam tubuh sehingga wanita yang mengalami PCOS akan muncul bulu pada tempat yang tidak seharusnya ada pada wanita. Misal seperti pada kumis, janggut, bulu dada, bulu kaki, dan bagian-bagian tempat lain yang tidak seharusnya ada. Nah, kemudian yang kedua, muncul pola kebotakan seperti pria atau yang dikenal dengan kebotakan androgen. Nah, di mana wanita ini akan mengalami kebotakan dari bagian depan dan di bagian puncak kepala. Nah, kemudian tanda selanjutnya adalah munculnya jerawat pada tubuh, termasuk dari bagian wajah, dada maupun bagian punggung. Nah, hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan hormonal tadi. Nah, akibatnya kelenjar minyak dalam tubuh memproduksi minyak secara berlebihan. Tanda selanjutnya yang dapat dilihat adalah terjadi perubahan warna menjadi lebih gelap di beberapa tempat, seperti pada daerah lipatan leher, lipatan lengan, lipat paha, dan beberapa daerah lipatan yang lain. Nah, beberapa tanda yang sudah saya sebutkan tadi yang dapat dilihat dengan kasat mata dikenal dengan gejala histerisme. Tanda selanjutnya yang tidak dapat dilihat dengan mata adalah ditemukannya kista pada ovarium. Nah, biasanya setelah melakukan USG, dokter akan berkata bahwa ditemukan ada kista di ovarium. Kista di sini berukuran kecil dan jumlahnya banyak. Nah, jika dilihat seperti kumpulan mutiara, nah, atau seperti roda pedati. Kemudian ada satu tanda yang lain yang sering disepelekan oleh beberapa orang, yaitu gangguan siklus menstruasi.
Nah, seseorang yang mengalami PCOS ini, siklus menstruasinya akan sangat berantakan. Biasanya akan mengalami menstruasi dalam 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali, dan bahkan hanya mengalami 1 kali menstruasi dalam 1 tahun. Nah, jika teman-teman mengalami kondisi ini, teman-teman perlu mewaspadai diri. Teman-teman perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan atau menyingkirkan bahwa tidak terjadi polycystic ovarian syndrome. Karena dampak dari PCOS tadi bisa terjadi infertilitas sehingga gagal untuk terjadi kehamilan. Nah, setelah mengetahui apa itu PCOS, apa saja tanda-tandanya, apa gejalanya, apa penyebabnya, sekarang kita perlu mengetahui bagaimana mengobati penyakit ini. Nah, mengobati penyakit PCOS ini, kita bertujuan untuk menghilangkan kumpulan-kumpulan gejala histerisme tadi seperti berjerawat, tumbuh bulu, rontok, dan munculnya perubahan warna pada daerah lipatan, serta bagaimana kita dapat mengembalikan fungsi ovarium untuk menghasilkan sel telur sehingga dapat terjadi pembuahan oleh sel sperma yang nanti akan terjadi suatu kehamilan. Namun untuk mengobati ini tidak mudah, kita perlu waktu yang lumayan lama, bisa jadi kurang lebih dalam 1 tahun. Nah, apa saja yang dapat dilakukan? Biasanya dokter akan memberikan beberapa obat untuk melakukan pengobatan. Nah, obat yang pertama, dokter biasanya akan memberikan spironolakton untuk menghilangkan beberapa gejala-gejala histerisme tadi. Nah, kemudian dokter juga akan memberikan obat penurun gula darah seperti metformin. Karena pada kondisi tadi, orang yang mengalami PCOS bisa mengalami peningkatan kadar gula darah yang dapat mengganggu ovulasi pada seorang wanita. Kemudian dokter juga akan memberikan obat yang mengandung hormon yang dapat mengatur siklus menstruasi menjadi normal kembali. Kemudian apa yang dapat teman-teman lakukan di rumah? Nah, karena penyebab PCOS tadi adalah salah satunya obesitas, jadi teman-teman harus menurunkan berat badan. Caranya bagaimana? Dengan melakukan diet seimbang. Teman-teman perlu mengganti asupan glukosa yang selama ini mengonsumsi nasi secara berlebihan, bisa diminimalisir atau mengganti dengan sumber karbohidrat yang lain. Nah, kemudian lakukan olahraga rutin. Nah, olahraga ini dapat membantu memecah gula di dalam tubuh menjadi energi. Nah, sehingga kadar gula mengalami penurunan dan diharapkan mengembalikan fungsi ovarium tadi untuk menghasilkan sel telur. Nah, olahraga di sini teman-teman dapat lakukan 2-3 kali seminggu dengan durasi setiap kali melakukan olahraga 20-30 menit. Nah, itulah tadi pembahasan tentang polycystic ovarian syndrome, mulai dari definisi, tanda dan gejala, penyebab, serta bagaimana melakukan pengobatan pada pasien PCOS. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon dukungannya untuk channel ini agar dapat berkembang. Caranya dengan klik subscribe, like, dan berikan komen di kolom komentar, serta share juga video ini pada teman-teman yang lain agar bisa juga bermanfaat buat mereka. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.